uap dan alat lainnya yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan suatu ketel uap dengan tekanan lebih besar daripada tekanan udara luar. Sedangkan ketel uap suatu pesawat atau bencana yang menghasilkan uap atau steam, sedangkan uap atau steamnya tersebut digunakan di luar pesawatnya dengan tekanan lebih besar setengah kilogram per sentimeter berat daripada tekanan udara luar. Ya. Yang disebut peralatan suatu pengaman suatu ketel uap itu adalah pendagasnya, safety valve-nya, manometer, ya gelas penduganya, ya blowdownnya, ini sama disebut alat pengaman atau pendagas. Yang disebut pemakai suatu ketel uap ya, bila mana dipergunakan di rumah atau rumah tangga, maka kepala rumah tangga sebagai pemakainya. Bila mana digunakan dalam suatu perusahaan, maka pimpinan perusahaan sebagai pemakainya. Pesawat uap tetap, ya itulah ketel uap tadi, rata-rata ketel uap pipa air. Sedangkan ketel uap pipa api yaitu biasa berpindah-pindah, karena kalau dipindahkan ya tidak ada dilakukan pemotongan pipa-pipanya. Pasal 5, barang siapa yang merencanakan, ini baru merencanakan suatu pesawat uap guna digunakan di Indonesia, maka harus mengajukan permohonan pengesahan rencana gambar kepada Direktur PNKK, Kementerian Ketenagakerjaan. Ini pasal 5. Dan dipertegas nanti pasal 4 pada Peraturan UAP 1930. Pasal 6, dilarang menjalankan atau mempergunakan suatu pesawat dengan tidak memiliki izin dari Kepala Jabatan Pengawasan Keselamatan Kerja. Pasal 9, untuk ketel uap pertama yang baru dilakukan pemeriksaan pertama dan pengujian sesuatu pesawat uap dilakukan oleh pemerintah atau negara. Jadi pasal 9 ini dilakukan oleh pemerintah atau negara. Dalam hal ini dilakukan oleh pengawas spesialis sesuai dengan pasal 13 sebentar. Nah, pasal 11, bila mana seorang petugas melakukan suatu pemeriksaan dan pengujian, terjadi kerusakan dalam pengujian, maka yang bertanggung jawab adalah si pemakai atau pimpinan perusahaan. Namun, bila mana dilakukan pemeriksaan tidak sesuai dengan SOP-nya tadi, yang kami sampaikan tadi, mulai dari visual, hidro, sampai steam test, terjadi suatu kerusakan, maka pemerintah atau negara yang berhak membayarnya, menggantinya. Dalam hal ini, pengawas spesialis atau PJK 3 yang melakukan pemeriksaan tersebut. Bila mana pasal 12 ini yang kaitannya dengan pasal 9 tadi, bila mana dilakukan periksa uji tidak memenuhi syarat-syarat keselamatan uap dari ketel uap tersebut, maka ketel uap itu tidak diberikan izin. Tapi pimpinan atau pemilik dapat membuat suatu surat permohonan keberatan. Bila mana keberatannya benar, maka dilakukan suatu pengujian kembali atau ulang. Tapi pada saat dilakukan hidrostatis test kembali, tetap tidak memenuhi syarat, maka tetap tidak diberikan izin. Pasal 13, siapa berwenang melakukan suatu pemeriksaan dan pengujian. Nah, ayat 1 pasal 1 13 mengatakan pada saat bahwa semua pesawat uap dan seluruh perlengkapannya, termasuk ekonomisernya, superheaternya, ya, kondensernya, penyerbanya uap, dilakukan pengawasan terus-menerus oleh pemerintah atau negara. Dalam hal ini dilakukan oleh pegawai pengawas dari spesialis dari Jabatan Pengawasan Keselamatan Kerja. Tapi ayat 2 juga di sini mengamanatkan bahwa dalam peraturan ini pemerintah atau negara telah
kerja yang bersangkutan dari Kementerian Ketenagakerjaan itu di mana mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan pengawas spesialis tersebut. Jadi PJK 3 yang dimaksud di sini. Inilah yang nih, bahwa ada PJK 3, ada namanya Pasal 14. Pegawai pengawas atau ahli ketiga atau PJK 3 tersebut setiap waktu berhak memasuki tempat di mana pesawat uap. Bila mana ditolak, maka dapat meminta bantuan terhadap kepolisian. Jadi Bapak Ibuku juga kalau ada sebagai pengawas atau petugas yang melakukan pengawasan tiba-tiba ditolak mungkin karena sesuatu hal, lantas marah-marah, ya berarti tidak memegang pasal 14. Berarti itu hanya mengada-ada saja. Bisa saja hanya cari-cari alasan. Pasal 19, kewajiban suatu pemakai, yaitu ya kalau ketel uapnya dipindahkan, bila pesawatnya perlengkapannya tidak sesuai lagi, atau yang isinya mungkin tidak sesuai dengan pemegangnya, ya harus dilaporkan. Atau mungkin cacat, ya, atau pemeliharaannya kurang bagus, ini harus melaporkan kepada Kementerian Ketenagakerjaan. Pasal 27. Orang yang diserai peladena atau operator suatu pesawat uap yang tidak pada tempatnya waktu pesawat uap bekerja akan dihukum penjara selama paling lama 1 bulan. Peraturan UAP 1930. Ya, pasal 1 ketel uap dengan tekanan tinggi bila mana tekanannya melebihi setengah kilogram per sentimeter kuadrat daripada tekanan udara luar. Yang dikatakan tekanan rendah bila mana tekanannya paling tinggi atau kurang daripada tekanan udara luar, itu tekanan rendah. Ya, ini namanya alat perlengkapan, ya, pemanas air itu economizer, pengering uap atau superheater, penguap atau kondenser, ya benar-benar selain ketel uap. Pengesahan gambar mempertegas daripada pasal 5 Undang-Undang UAP 9 terus. Yang tidak memerlukan izin sesuai dengan pasal 7, yaitu bila mana suatu ketel uap dengan hasil perkalian antara luas pemanasan dan tekanan desainnya kurang daripada 0,2, tidak memerlukan, kecuali kalau tekanan tersebut lebih besar daripada 2 atmosfer, baru ada izinnya. Termasuk economizer, ya, bila mana diameter pipa adalah kurang daripada 50 mm atau 5 cm, itu tidak memerlukan izin. Seperti superheater, pemanas yang diameternya kurang daripada 2,5 cm, itu juga memerlukan izin. Pasal 12 tadi adalah Apendages untuk ketel uap tekanan tinggi, yaitu sekurang-kurangnya 2 tingkat pengaman, 1 pedoman tekan, boleh 2 sebagai pembanding, ya, dengan pengukur air atau keran cobanya dengan gelas pedoman, itu semua harus wajibnya 2. Pompanya wajib 2. Nah ini. Kalau tekanan rendah, ya cukup 1 gelas pedoman, 1 alat pompanya, air pengisi ketel, ya. Pasal 22, batas air terendah yang diperbolehkan ialah kalau ketel uap kapal itu 15 cm, kalau ketel uap darat 10 cm dari titik tertinggi yang kena hawa panas pembakaran tersebut.
untuk ketel luap hidrostatis test untuk ketel luap pertama baru atau awal. Pasal 28, bila yang melakukan pemeriksaan maka perlu dilakukan suatu STIM test, maka STIM test adalah diwajibkan. Namun bila mana kepala jawatan mengawasi kerja menurut, boleh membebaskan kalau kita mengetahui bahwa itu adalah dalam keadaan seperti baru. Pasal 40, dasar melakukan periksa uji berkala. Kalau ketel luap kapal 1 tahun, ketel luap darat 2 tahun, ketel luap lokomotif 3 tahun, dan pesawat uap selain ketel luap adalah 4 tahun. Pasal 44 adalah untuk pengujian dari pesawat uap hidrostatis test, yaitu tidak menganut tangan daripada pasal 27, yaitu tekanan kerja tambah 3. Pasal 49, semua ketel luap bila mana tidak dipakai melebihi daripada 3 tahun berturut, maka kepala atau direktur BNKK dapat mencabut akta izinnya. Pasal 50, ya, seorang pemilik bila mana tidak menunaikan kewajibannya maka akan dihukum penjara paling lama 3 bulan lamanya. Inilah instruksi Kepala Jawatan Pengawasan Keselamatan Kerja nomor 6 tahun 52 bahwa semua ketel luap tua yang berumur 35 dan 65 tahun harus dilakukan penyelidikan guna untuk mengetahui apakah ketel luap tersebut masih mampu mendapatkan suatu tekanan. Namun sekarang kalau kita melihat bahwa untuk PB ini, penyelidikan bah ini adalah merusak, yaitu mengambil daripada steam drumnya, ya, mengambil daripada steamnya dengan diameter 10 cm, diameternya yaitu dengan menggunakan mengebor. Tidak boleh dilakukan perlakuan panas karena akan merubah sifat-sifatnya tersebut, yaitu dengan mata bor yaitu 10 mm. Namun demikian itu karena dan tidak mewakili semua daerah kritis. Sekarang kita ada namanya meteorologi suatu boiler system, yaitu namanya Ravening Lab Assessment, tanpa mengambil sampel dari